Baik, selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang data flow diagram atau DFD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nilu Putunita Safitri dengan NIM 2201010042 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putra Imas Dia Safitri Dewi dengan NIM 220101063. Baik, berikut ada beberapa topik yang kita akan bahas pada materi DFD kali ini. Yang pertama yaitu tentang konsep perancangan struktur, yang dimana dimulai pada tahun 1970, pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan diperoleh dari sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan juga jelas. Berikutnya yaitu pada topik 2, data flow diagram atau DFD merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan seseorang profesional atau seorang profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses profesional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, DFD ini juga merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan. Berikutnya yaitu topik 3, yang dimana kita membahas tentang komponen data flow diagram atau terminator. Komponen terminator atau entitas luar merupakan terminator mewakili entitas eksternal yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Terdapat dua jenis terminator, yaitu terminator sumber, merupakan terminator yang menjadi sumber, terminator tujuan atau sink merupakan terminator yang menjadi tujuan atau data informasi. Berikut ada contoh untuk entitas luar, proses, aliran data, dan juga simpan data. Dan berikut juga ada gambar terminator, yang dimana ada terminator sumber, terminator tujuan, dan juga terminator tujuan dan sumber. Komponen data flow diagram atau proses. Komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang proses. Yang pertama, proses harus memiliki input dan output. Yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator data store atau proses melalui alur data. Yang ketiga, sistem atau bagian atau divisi atau departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Komponen data flow diagram atau data store. Data store ini biasanya berkaitan dengan penyimpanan-penyimpanan seperti file atau database yang berkaitan dengan penyimpanan secara komputerisasi, misalnya file disket, file hard disk, file pita magnetik, dan file pita magnetik. Data store juga berkaitan dengan penyimpanan secara manual seperti buku alamat, file folder, dan juga agenda. Alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal data, lebih dari satu paket data, sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian dari lebih dari satu paket data untuk suatu proses. Alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data, seperti menambah satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Komponen data flow atau alur data. Komponen data flow atau alur data adalah salah satu aspek yang penting dalam perancangan terstruktur. Berikut adalah komponen data flow atau alur data dalam konsep perancangan terstruktur. Yang pertama, input. Komponen ini merujuk pada data yang masuk ke dalam sistem dari luar,
Input bisa berupa data yang diterima dari user, data dari file, atau data dari sistem lainnya. Output, komponen ini merujuk pada data yang dihasilkan oleh sistem dan dikeluarkan keluar. Output bisa berupa tampilan pada layar, cetakan pada kertas, atau data yang disimpan dalam file. Proses, komponen ini merujuk pada suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan pada data untuk menghasilkan output. Proses bisa berupa perhitungan, manipulasi data, dan juga pengambilan keputusan. Data store merupakan komponen ini merujuk pada tempat penyimpanan data dalam sistem. Data store juga bisa berupa variabel, array, file, atau basis data. Yang terakhir yaitu control struktur. Komponen ini merujuk pada struktur kontrol dalam sistem yang digunakan untuk mengontrol alur program. Kontrol struktur ini bisa berupa percabangan, perulangan, dan subrutin. Berikut topik 6 akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita bahas topik 4. Di topik 4 ini kita membahas mengenai bentuk data flow diagram. Yang pertama itu ada diagram alur data fisik atau DADF. DADF lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem yang lama. Pendekatan dari DADF adalah bagaimana proses-proses dari sistem diterapkan, dengan cara apa, oleh siapa, dan di mana, termasuk proses-proses manual. Lalu ada diagram alur data logika atau DADL. Diagram alur data logika atau DADL lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan atau sistem yang baru. Untuk sistem komputerisasi, penggambaran DADL hanya menunjukkan kebutuhan proses. Di sini ada contoh dari diagram alur data fisik atau DADF. Dan ada diagram alur data logika atau DADL, contohnya seperti ini, dia lebih simpel. Next. Di topik 5, kita membahas mengenai syarat-syarat pembuatan data flow diagram. Syarat pembuatan DFD dapat menolong profesional sistem untuk membentuk DFD yang benar. Syarat-syarat pembuatan DFD ini adalah, yang pertama itu, pemberian nama untuk tiap komponen DFD, yang kedua, pemberian nomor pada komponen proses, yang ketiga, DFD sesering mungkin agar enak dilihat, 4. Penghindaran penggambaran DFD yang rumit, dan yang kelima, pemastian DFD yang dibentuk itu konsisten secara logika. Pemberian nama tiap komponen DFD. Komponen terminator mewakili lingkungan luar dari sistem, tetapi mempunyai pengaruh terhadap sistem yang dikembangkan. Komponen proses ini mewakili fungsi sistem yang akan dilaksanakan atau menunjukkan bagaimana fungsi sistem dilaksanakan seseorang, sekelompok orang, atau mesin. Pemberian nama pada komponen proses lebih baik menunjukkan aturan-aturan yang akan dilaksanakan oleh seseorang dibandingkan dengan memberikan nama atau identitas orang yang akan melaksanakannya. Selanjutnya, pemberian nomor pada komponen proses. Biasanya, sistem memberikan nomor dengan bilangan terurut pada komponen sebagai referensi. Nomor proses dapat diberikan dari kiri ke kanan atau atas ke bawah, atau dapat pula dilakukan dengan pola-pola tertentu selama pemberian nomor tetap konsisten pada nomor yang dipergunakan. Di sebelah kanan ada contohnya teman-teman ya, pemberian nomor pada komponen proses. Penggambaran DFD sesering mungkin. Penggambaran DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknik DFD itu benar, dapat diterima pemakai. Dengan kata lain, pemakaian DFD dilakukan sampai terbentuk DFD yang enak dilihat dan mudah dibaca oleh pemakai. Seperti ini ya contohnya DFD yang benar.
Lalu penghindaran penggambaran DFD. Tujuan DFD adalah untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu sistem dan interaksi antar fungsi. Tujuan lainnya adalah agar model yang dibuat itu mudah dibaca dan dimengerti tidak hanya oleh profesional sistem yang membuat DFD, tetapi juga oleh pemakai yang berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Hal ini berarti DFD harus mudah dimengerti, dibaca, dan menyenangkan untuk dilihat. Komponen DFD yang dapat menggunakan duplikat hanya komponen store dan terminator. Pemberian duplikat ini juga tidak dapat diberikan sesuka profesional sistem yang membuat DFD. Tetapi makin sedikit pemakaian duplikat, makin baik DFD yang terbentuk. Contoh gambar pemakaian simbol duplikat terminator. Ini contohnya ini atau yang A dan yang B seperti ini. Penggambaran DFD konsisten. Penggambaran DFD harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan atau syarat membuat DFD. Ini contoh DFD yang konsisten ya teman-teman. Selanjutnya, topik yang keenam, penggambaran DFD. Tidak ada aturan baku untuk menggambarkan DFD, tapi dari berbagai referensi yang ada, secara garis besar, langkah untuk membuat DFD adalah yang pertama, identifikasi terlebih dahulu semua entitas luar yang terlibat di dalam sistem. Yang kedua, identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar, buat diagram konteks. Yang keempat, buat diagram level 0. Yang kelima, buat diagram level 1. Dan yang keenam, DFD level 2, 3, dan selanjutnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami tutup dengan terima kasih. Terima kasih.